She fell in love with the medicine I said. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the medicine I said. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Rekam jejak Matteo Kocijan bek anyar rekrutan Persib, sempat nganggur. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain baru untuk menghadapi musim 2024-2025. Nama pemain baru pertama yang diboyong Maung Bandung adalah Matteo Kocijan. Matteo Kocijan diboyong Persib setelah klub resmi melepas Alberto Rodriguez. Menurut catatan Transfermarkt KRT, pemain asal Kroasia ini punya nilai pasar 1,74 miliar rupiah, lebih kecil dibanding Alberto, yakni 4,78 miliar rupiah. Lalu bagaimana rekam jejak Matteo Kocijan sebelum gabung dengan Persib Bandung? Matteo Kocijan merupakan pemain kelahiran Koprivnica, tanggal 27 Maret tahun 1995. Berposisi sebagai bek tengah, Matteo punya postur 189 cm. Selain bek tengah, Matteo juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Sepanjang musim 2023-2024, Matteo menganggur karena tidak memiliki klub. Terakhir, Matteo membela FK Partizani, klub divisi utama Liga Albania pada periode Juli tahun 2023 hingga Januari tahun 2024 dengan hanya bermain sebanyak 14 kali. Di musim 2023-2024 saat dibela Matteo, FK Partizani menjadi juara ajang Super Cup Albania. Sayangnya, Matteo tidak masuk dalam daftar pemain baik pemain utama maupun cadangan. Sebelum itu, Matteo juga sempat membela beberapa klub lokal Kroasia mulai dari Borac Imbriovec, Mladost Sigetek, Tehnikar 1974, dan terakhir Slaven Belupo yang merupakan klub divisi teratas Liga Kroasia. 2 musim bersama Slaven Belupo, Matteo tampil sebanyak 38 kali dengan mencetak 2 gol. Beberapa kali, Matteo Kocijan dipercaya menjadi kapten bagi klub dari kota kelahirannya itu. Di Persib, Matteo Kocijan punya tugas berat mengawal lini belakang Maung Bandung. Dengan durasi kontrak 1 tahun, Matteo diharapkan mampu berkontribusi untuk Persib yang akan tampil di ajang Liga 1 dan AFC Champions League 2. Yang ditunggu-tunggu Boboto, Persib Bandung segera umumkan 2 rekrutan anyar. Persib Bandung dipastikan tidak lama lagi akan memperkenalkan rekrutan pemain terbarunya untuk Liga 1 2024-2025. Pengumuman pemain baru Persib Bandung akan dilakukan pada minggu-minggu ini. Kabar tersebut disampaikan oleh Aditya Putra Herawan selaku Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Menurut Aditya, progres calon pemain baru Persib Bandung saat ini sudah mencapai 95%. Kabar terbaru akan ada 2 pemain baru yang diumumkan Persib Bandung dalam waktu dekat. 2 pemain itu adalah lokal dan asing. Pemain lokal disebut akan lebih dulu diumumkan oleh Persib Bandung. Hanya saja, Aditya belum akan membocorkan 2 calon pemain baru Maung Bandung. Namun berdasarkan rumor yang beredar, sosok pemain lokal yang paling dekat akan gabung Persib Bandung mengarah ke striker timnas Indonesia, Dimas Drajat. Dimas Drajat sudah banyak disebut sepakat gabung Persib Bandung untuk Liga 1 musim ini. Selain Dimas Drajat, masih ada nama-nama seperti Hanif Syahbandi hingga Syahrian Abimanyu. Sudah 95%, dikit lagi lah. Datangkan pemain baru, tinggal finalisasi. Kami umumin segera minggu ini, ujar Aditya saat diwawancarai pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2024. Masih berjalan,
Masih negosiasi, sudah ada 2 pemain yang dikit lagi akan segera kami umumkan. Doain aja semoga minggu ini, sambungnya. Untuk pemain asing, Persib Bandung dikaitkan dengan pemain yang sebelumnya menjalani masa peminjaman, yakni Tirone Del Pino. Tirone Del Pino kabarnya akan dipulangkan Persib Bandung dan akan diberikan kontrak baru. Kontrak dari Tirone Del Pino di Persib Bandung sudah habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. Gelandang asal Spanyol itu pada musim lalu bermain di Liga Thailand, bersama Ratchaburi FC. Selama masa peminjaman di Ratchaburi FC, Tirone Del Pino tampil cukup memuaskan. Tirone Del Pino mencetak 5 gol dan assist dalam 15 pertandingan di Liga Thailand dan membuat 1 gol dalam 2 penampilan di Thai League Cup. Ragnar Oratmangun buka peluang main di Liga 1, asal tawarannya bagus. Pemain diaspora Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, membuka peluang berkarir di Liga 1 usai tersingkir dari FC Groningen. Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain yang harus disingkirkan FC Groningen jelang musim baru Eredivisie 2024/2025. Direktur Teknik FC Groningen secara belak-belakan menyebut 3 pemain yang harus segera meninggalkan klub karena sudah tak lagi dibutuhkan. Salah satu nama yang disebut adalah Ragnar Oratmangun, pemilik 3 caps dan 1 gol untuk Timnas Indonesia turut tersingkir. Mereka sudah tidak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, ucap Art Langeler, Direktur Teknik FC Groningen. Bicara soal masa depannya, Ragnar Oratmangun sebenarnya ingin berkarir abroad di luar Belanda, mencari tantangan baru dalam karir. Ragnar mengaku selama karir profesionalnya, ia habiskan di Belanda, karena itu ia ingin merasakan berkarir di luar Belanda. Hal ini disampaikan Ragnar saat menjadi bintang tamu dalam podcast ofisial yang rilis Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Saya ingin bermain di luar Belanda, karena sepanjang karir saya bermain di Belanda di kasta kedua maupun kasta teratas, ucap Ragnar Oratmangun. Namun sebenarnya saat ini saya ingin berkarir di luar, karena saya ingin merasakan bagaimana rasanya bermain di negara yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda juga dan semua hal lainnya, imbuhnya. Bicara soal peluang bermain di luar Belanda, Ragnar turut membuka peluang bermain di Liga Indonesia dengan persyaratan tentunya. Ragnar tidak akan menutup peluang bermain di kompetisi tanah air, asalkan ada tawaran yang bagus untuk dirinya. Yang jadi masalah baginya adalah dalam dunia sepak bola tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan. Itulah yang sedang dipikirkan Ragnar. Segala kemungkinan masih dipertimbangkan Ragnar, termasuk kemungkinan bertahan di Eropa karena ia mengaku masih menyukai tinggal di Eropa. Ya, jika memungkinkan, saya ingin tetap bertahan di Eropa, ujar Ragnar Oratmangun. Tapi masalahnya di sepak bola, kamu tidak akan pernah tahu. Mungkin suatu saat nanti, seseorang memberikan penawaran yang bagus. Klub yang bagus, dan mungkin di Indonesia atau tempat lainnya dan tidak di Eropa, saya harus memikirkan hal itu. Namun saya lebih menyukai tinggal di Eropa untuk sementara waktu, imbuhnya. Sebagai fan Timnas Indonesia, tentu diharapkan Ragnar masih bisa berkompetisi di Eropa dan jangan sampai berlabuh di Liga 1. Selama kompetisi domestik masih banyak permasalahan, kualitas Liga 1 Indonesia belum bisa menjamin masa depan tim nasional. Erick Thohir selaku Ketum PSSI harus segera menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kompetisi domestik. Piala Presiden kabarnya digelar tanggal 20 Juli peserta hanya tim 8 besar, Persib Bandung angkat bicara. Piala Presiden 2024 dikabarkan akan segera digelar pada tanggal 20 Juli tahun 2024, selama 2 pekan sebelum kompetisi Liga 1 2024/2025 bergulir. Kabar adanya Piala Presiden tersebut diucapkan langsung oleh Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto beberapa waktu lalu.
Menurut Ambono, pembahasan tentang Piala Presiden tersebut dibahas langsung oleh Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, Liga 1 2024/2025 pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Berdasarkan keterangannya, Piala Presiden akan diikuti oleh tim 8 besar Liga 1 2023/2024. Menanggapi hal itu, pihak manajemen PT Persib Bandung bermartabat angkat bicara. Aditya Putra Herawan yang merupakan Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat mengatakan pihaknya belum mendapatkan kepastian apa-apa. Belum ada kepastian. Nanti kita kabari, ujar Adita saat diwawancarai pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Namun, kata Aditya, tidak menutup kemungkinan bahwa kabar tersebut benar adanya. Tapi sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan surat resmi. Kami masih rembukan dulu, nanti kalau sudah deal udah pasti kami kabari. Belum surat resmi, katanya. Goran Paulik bocorkan alasan mundur dari Persib Bandung. Goran Paulik beberkan alasannya memilih mundur sebagai asisten pelatih Persib Bandung di masa-masa persiapan kompetisi Liga 1 2024/2025. Diketahui sebelumnya, Paulik bergabung dengan Persib Bandung pada pertengahan musim Liga 1 2023/2024 atas rekomendasi dari pelatih kepala Bojan Hodak. Pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut mendapatkan tugas khusus dari Hodak untuk mengasah dan mempertajam kemampuan finishing bagi para striker Persib. Sayangnya, tugasnya tersebut harus berakhir usai Paulik memutuskan hengkang karena alasan pribadi, yaitu ingin meluangkan waktu bersama keluarganya di Kroasia. Saya masih memiliki kewajiban pribadi untuk pulang bersama keluarga saya dan tugas saya di luar lapangan sepak bola, jadi ini sulit bagi saya untuk tetap tinggal lama di sini, Kroasia, dan ini adalah keputusan sulit bagi saya, ujarnya saat diwawancarai pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Selain bertugas untuk mengasah lini penyerangan Persib, Paulik menjadi sosok yang disegani oleh pemain dan membuat suasana ruang ganti semakin hidup. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat bagi saya. Saya harus melakukan ini dan menyapa semuanya baik di klub maupun semua orang yang berada di Bandung seperti Bobotoh, katanya. Meskipun sudah tidak lagi bersama Persib, pelatih kelahiran tanggal 31 Maret tahun 1965 tersebut tetap mendoakan yang terbaik untuk Pangeran Biru, terutama di Liga 1 2024/2025. Selain itu, dirinya percaya bek baru Persib yang didatangkan dari Kroasia, yaitu Mateo Kocijan, bisa menjadi amunisi baru untuk Persib mengarungi kompetisi musim depan. Saya yakin Persib sukses menjalani lagi musim yang sukses. Saya yakin pemain baru bisa mengisi peran mereka dengan baik. Bek dari Kroasia juga adalah pemain bagus. Jadi saya yakin, pelatih bisa mewujudkannya lagi. Juara, saya akan mengikutinya. Persib, terus dengan hati saya, tetap menjadi bagian dari tim seperti musim lalu, ujarnya. Tak hanya mendoakan Persib, Paulik memberikan pesan kepada rekan-rekannya di Persib, termasuk tim pelatih, agar tetap semangat dan bekerja dengan maksimal. Pesan saya, bukan hanya untuk Bojan dan Miro, Patrick, tapi untuk Yaya, Sunaria, dan tim pelatih lainnya, Luizinho, Passos, juga, saya yakin mereka akan melakukan tugas dengan baik lagi, melakukan pekerjaan dengan baik, dan juga membawa tim melaju jauh lagi. Pesan saya hanya agar tetap percaya pada diri sendiri, percaya dengan apa yang dilakukan dan semua baik-baik saja, ucapnya. Kesedihan Bobotoh di transfer Liga 1 2024, gegara Persib Bandung lepas Alberto Rodriguez. Kesedihan mendalam tengah dialami Bobotoh di bursa transfer Liga 1 2024/2025, dikarenakan Alberto Rodriguez yang pamit dari Persib Bandung. Alberto Rodriguez merupakan pemain asing asal Spanyol yang jadi andalan Persib Bandung di Liga 1 2023/2024 lalu.
Alberto Rodriguez adalah bek berusia 31 tahun yang direkrut pada era kepelatihan Luis Milla di Persib Bandung. Alberto Rodriguez perlahan mampu tampil apik dan membawa Persib Bandung menjadi kampiun di Championship Series, meskipun sempat kesulitan beradaptasi di awal gelaran Liga 1 2023. Terbaru, Alberto Rodriguez telah resmi dilepas oleh Persib Bandung jelang gelaran Liga 1 2024. Melansir dari unggahan Instagram @persib pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu pengumuman dilepasnya Alberto Rodriguez oleh Persib Bandung dapat diketahui. Hatur nuhun untuk kebersamaan selama satu musim yang berkesan ini. Adios Alberto, unggah Persib Bandung saat melepas Alberto Rodriguez. Lewat kolom komentar unggahan tersebut, Alberto Rodriguez juga sempat mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang mengesankan di Persib Bandung. Thank you so much for everything to all. Always in my heart. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selalu di hatiku. Red, ucap Alberto Rodriguez kepada Persib Bandung yang melepasnya. Setelah dilepas oleh Persib Bandung, Alberto Rodriguez langsung digantikan oleh bek asing asal Kroasia, yakni Mateo Kocijan yang bakal menjadi tandem baru bagi Nick Kuiper pada gelaran Liga 1 2024 kelak. Di sisi lain, Alberto Rodriguez pun turut mengucapkan kata-kata perpisahannya dengan Persib Bandung. Lewat Instagram pribadinya @albertogesmartin pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024 tampak Alberto Rodriguez mengunggah ucapan haru untuk berpamitan dengan skuad Persib Bandung. Thank you so much for everything at Persib, we will never forget this great experience. Terima kasih banyak untuk semuanya. Takkan pernah kulupakan pengalaman hebat ini. Red, tulis Alberto Rodriguez. Unggahan Alberto Rodriguez tersebut ternyata membuat para pendukung Persib Bandung alias Bobotoh menjadi sedih. Tak sedikit Bobotoh yang menanggapi perpisahan Alberto Rodriguez dengan Persib Bandung seperti seorang yang ditinggal saat sedang sayang-sayangnya. Persib pastikan tidak ada tambahan kiper baru untuk musim depan. Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos, memastikan timnya tidak akan menambah penjaga gawang baru setelah Fitrul Dwi Rustapa hengkang ke Bali United. Pelatih asal Brasil tersebut mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Bojan Hodak terkait komposisi kiper. Hasilnya, untuk posisi penjaga gawang tidak ada penambahan. Tidak ada, sejauh ini tidak ada dan saya sudah bicara dengan Coach Bojan, karena dia pelatih kepalanya, memang semuanya mengalami perubahan. Tapi untuk kali ini tidak ada penambahan, kata Passos kepada wartawan. Dengan begitu, komposisi penjaga gawang saat ini dihuni Kevin Mendoza, Teja Paku Alam dan Seva Sanggasi, dan Fitrah Maulana. Untuk Kevin, rencananya akan bergabung dengan tim pada tanggal 10 Juli tahun 2024. Kevin akan kembali tanggal 10 Juli. Saya memberi waktu tambahan untuk Kevin untuk istirahat karena setelah dia bermain di Liga, dia bermain di tim nasional, jadi butuh waktu tambahan untuk istirahat, untuk memulihkan stamina sebelum kembali berlatih dalam kondisi 100%, katanya. Passos mengatakan sejauh ini dirinya masih percaya dengan kemampuan Kevin dan Teja Paku Alam. Kedua kiper ini mampu tampil apik di kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Selain itu, skuad Maung Bandung juga mengikut sertakan dua kiper dari Akademi Persib, yakni Bilal Muhammad Sauki dan Muhammad Azrial Aksa. Jadi saya akan tetap bersama Kevin dan Teja. Saya sangat senang Teja karena dia kiper yang sangat bagus. Kevin juga sangat bagus. Kami punya dua kiper muda datang dari akademi, terangnya. Seperti Seva yang menunjukkan perkembangan bagus, ada Fitrah juga dari tim nasional U20 sudah kembali dan bisa membela tim senior. Saya senang dan saya tidak kiper baru untuk datang ke sini sekarang, lanjutnya. Mengenai dua kiper dari Akademi Persib, Passos menilai keduanya memiliki potensi besar. Passos berencana akan terus mengasah kemampuan Bilal dan Azrial secara teknik maupun karakter. Rencana saya bersama asisten pelatih kiper, Made,
Saya membawa kiper dari akademi setiap pekannya untuk ditempa. Saya akan lihat dari teknik, perkembangannya hingga karakternya, karena itu penting bagi kiper. Jadi ini akan bagus bagi mereka untuk ikut berlatih dan juga banyak membantu kami, ungkapnya. Tugas baru Ahmad Jufriyanto di Persib. Bek senior Ahmad Jufriyanto akan bertahan di Persib Bandung. Pemain yang akrab disapa Jupe ini kabarnya sudah menjalin kesepakatan dengan klub untuk perpanjangan kontrak. Namun Jupe punya tugas tambahan selain sebagai pemain. Jupe merupakan satu-satunya pemain di Persib yang ikut merasakan juara 2 kali, yakni 2014 dan 2023 per 2024. Pemain 37 tahun ini telah mengoleksi 112 caps untuk Maung Bandung. Menurut catatan Transfermarkt, kontrak Jupe berakhir pada April tahun 2024. Namun Jupe mengaku sudah mencapai kata sepakat dengan Persib untuk perpanjangan kontrak baru. Kalau kesepakatan sudah, ketemu di Jakarta sama Kang Adit, Interim Director of Sports Persib. Ada komunikasi, insya Allah kita sepakat untuk melanjutkan kerjasama, kata Jupe, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Cuma resminya, tanda tangan kontrak, belum, kayaknya kemungkinan mau dibarengin sama pemain lain yang belum, sambungnya. Kembali memperkuat Persib untuk musim 2024 per 2025, Jupe akan mendapat tugas tambahan. Selain sebagai pemain, dia harus ikut membantu tim pelatih Persib. Saat ini Jupe masih menunggu arahan langsung dari pelatih kepala Bojan Hodak untuk perannya sebagai pemain pelatih. Dari musim lalu sebenarnya sudah ada, cuman prosesnya gak langsung tiba-tiba terima. Lalu oke, ada tahapan, menuju ke sana iya, proses-prosesnya ada saya dan melalui tim, ujarnya. Menatap kompetisi musim depan, Jupe mengaku tantangan yang akan dihadapi Persib akan jauh lebih berat. Selain harus mempertahankan gelar juara Liga 1, Persib juga harus bermain di ajang AFC Champions League 2. Yang jelas tantangannya lebih berat karena juara. Semua tim berusaha bagaimana caranya merebut gelar itu dari kita karena kita harus main di ACL 2 dulu. Jadi secara tantangan akan lebih berat. Kita juga harus berusaha berprestasi lagi di ACL 2. Pasti lebih berat di tahun ini, pungkasnya.